Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Penguji, pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 16 perusahaan yaitu manufaktur sektor subsektor makanan, minuman, dan produk susu yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022 sampai dengan 2025. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi perusahaan manufaktur pada periode pasca pandemi. Perusahaan menghadapi kebutuhan untuk memulihkan kegiatan usaha, sekaligus menanggung berbagai biaya seperti bahan baku, energi, logistik, dan pembiayaan. Dalam kondisi tersebut, pajak menjadi penting karena berkaitan langsung dengan laba dan arus kas perusahaan. Di sisi lain, karakter perusahaan manufaktur cukup kompleks karena memiliki utang, aset tetap, penyusutan, persediaan, dan berbagai transaksi yang dapat memengaruhi perhitungan pajak. Penelitian ini menggunakan effective rate atau ITR sebagai indikator penghindaran pajak. Semakin rendah ITR, semakin tinggi indikasi penghindaran pajak. Namun perlu ditegaskan bahwa ITR yang rendah bukan berarti perusahaan terbukti melakukan pelanggaran pajak. Selain itu, hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hal inilah yang menjadi riset gap penelitian saya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada 3 pertanyaan umum. Yang pertama, apakah profitabilitas, leverage, dan intensitas modal memengaruhi penghindaran pajak? Yang kedua, apakah ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang terakhir, apakah ukuran perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah masing-masing pengaruh tersebut? Dengan demikian, tujuan penelitiannya adalah menjawab ketiga pertanyaan tersebut melalui pengujian empiris. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan teori yang digunakan secara empiris dengan memberikan bukti pada subsektor D221 dan D222 periode 2022 sampai dengan 2025, serta secara praktis sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen, investor, auditor, dan otoritas pajak. Penelitian ini menggunakan 3 landasan teori. Yang pertama adalah agensi teori yang menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan dapat memengaruhi keputusan perusahaan, termasuk dalam perencanaan pajak. Yang kedua adalah political power theory. Perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih besar dalam mengelola kewajiban perpajakan. Yang terakhir adalah political cost theory. Jadi semakin besar perusahaan, semakin tinggi pula perhatian dan pengawasan dari pemerintah maupun masyarakat. Sehingga perusahaan dapat menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan perencanaan pajak. Berdasarkan teori tersebut, penelitian ini menguji ROA sebagai ukuran profitabilitas, DER sebagai ukuran leverage atau tingkat hutang, dan yang terakhir adalah CIR sebagai ukuran intensitas aset tetap. Ketiganya diuji terhadap penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Hipotesis penelitian dibagi menjadi 3 kelompok. Hipotesis pertama sampai ketiga menguji pengaruh masing-masing profitabilitas, leverage, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Hipotesis keempat menguji apakah ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memengaruhi penghindaran pajak. Nah, yang kemudian untuk hipotesis kelima sampai dengan ketujuh menguji apakah ukuran perusahaan apakah ukuran perusahaan memperkuat pengaruh dari masing-masing variabel tersebut. Hal penting dalam membaca hasil penelitian ini adalah sifat ETR yang berlawan arah dengan indikasi penghindaran pajak. Yang artinya, apabila suatu variabel menurunkan ETR, maka dalam penelitian ini kondisi tersebut diartikan sebagai meningkatnya indikasi penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data laporan keuangan auditan periode 2022 sampai dengan 2025. Populasi awal terdiri dari 35 perusahaan. Setelah dilakukan pemilihan berdasarkan kriteria penelitian, diperoleh 16 perusahaan sebagai sampel akhir dengan periode pengamatan 4 tahun. Jadi total data yang dianalisis adalah 64 observasi tahun total data yang dianalisis adalah 64 observasi perusahaan per tahun.
Penghindaran pajak diukur menggunakan ETR, yaitu beban pajak dibanding dengan laba sebelum pajak. Profitabilitas diukur menggunakan ROA, yaitu kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba. Leverage diukur menggunakan DER, yaitu perbandingan antara utang dan modal. Untuk intensitas modal diukur dengan menggunakan CIR, yaitu proporsi aset tetap terhadap total aset. Sedangkan ukuran perusahaan diukur berdasarkan nilai logaritma total aset. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan regresi data panel dan Moderate Regression Analysis atau MRA menggunakan aplikasi eViews 13. Dari 64 observasi, rata-rata ITR perusahaan adalah 22,2%. Rata-rata ROA sebesar 8,51%, DER sebesar 0,681, dan intensitas modal sebesar 32,93%. Untuk menentukan model regresi panel yang paling sesuai, dilakukan uji Chow, Hausman, dan Lagrange multiplier. Berdasarkan rangkaian pengujian tersebut, model akhir yang digunakan adalah Common Effect Model atau CEM. Hasil pengujian menunjukkan nilai profitabilitas F sebesar 0,0000 karena nilainya di bawah 0,05, maka model secara keseluruhan dinyatakan signifikan. Sementara itu, nilai adjusted R square sebesar 5,53%, yang artinya sekitar 53,59% variasi ITR dapat dijelaskan oleh variabel dalam model penelitian ini. Sisanya sekitar 46,41% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Selanjutnya, merupakan hasil utama penelitian. Profitabilitas atau ROA memiliki koefisien negatif terhadap ETR dengan nilai probabilitas 0,0003 sehingga pengaruhnya signifikan. Karena ETR bersifat berlawan arah dengan indikator penghindaran pajak, jadi hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas, semakin meningkat indikasi penghindaran pajak. Demikian, hipotesis pertama diterima. Untuk leverage atau DER juga memiliki koefisien negatif dengan profitabilitas 0,0000 yang artinya leverage berpengaruh signifikan dalam meningkatkan indikasi penghindaran pajak. Hipotesis kedua juga diterima. Sementara itu, untuk intensitas modal atau CIR memiliki profitabilitas 0,7410 sehingga tidak terbukti berpengaruh secara signifikan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga ditolak. Secara bersama-sama, ketiga variabel ini memiliki profitabilitas F sebesar 0,0000 sehingga hipotesis keempat diterima. Untuk pengujian moderasi, ukuran perusahaan terbukti memoderasi hubungan profitabilitas dan leverage dengan penghindaran pajak. Namun arah pengaruhnya justru memperlemah, bukan memperkuat seperti yang diajukan dalam hipotesis. Oleh karena itu, hipotesis kelima dan keenam ditolak. Sedangkan pada intensitas modal, ukuran perusahaan tidak terbukti memberikan efek moderasi. Dengan demikian, hipotesis ketujuh juga ditolak. Secara sederhana, hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki pengawasan yang lebih tinggi. Sehingga pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap indikasi penghindaran pajak menjadi lebih lemah. Berdasarkan seluruh pengujian, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas dan leverage berpengaruh signifikan dalam meningkatkan indikasi penghindaran pajak. Sementara itu, intensitas modal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Ukuran perusahaan terbukti memperlemah pengaruh profitabilitas dan leverage, tapi tidak memoderasi pengaruh intensitas modal. Model penelitian ini mampu menjelaskan 53,59% variasi ETR. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu sampel hanya mencakup 16 perusahaan dan periode penelitian relatif pendek, yaitu 4 tahun. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas sektor dan periode penelitian, menggunakan pengujian yang lebih robust, serta mempertimbangkan faktor lain seperti tata kelola perusahaan, kualitas audit, transaksi pihak berelasi, insentif pajak, dan koneksi politik.
Sebagai artikel acuan, saya menggunakan penelitian Hendayana dan rekan-rekan tahun 2024 karena memiliki variabel yang paling mendekati penelitian ini. Penelitian tersebut menemukan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh profitabilitas dan leverage. Sementara hasil penelitian saya justru menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memperlemah kedua pengaruh tersebut dan tidak memoderasi intensitas modal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa peran ukuran perusahaan sebagai moderator tidak selalu sama, karena dapat dipengaruhi oleh karakteristik sampel, periode, maupun kondisi perusahaan. Dengan demikian, dalam menafsirkan hasil moderasi, tidak cukup hanya melihat apakah hasilnya signifikan, tapi juga harus memperhatikan arah koefisien serta sifat eteri yang berlawanan arah dengan indikasi penghindaran pajak. Demikian pemaparan hasil penelitian saya. Saya siap menerima pertanyaan dan masukan dari Bapak dan Ibu Dewan Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.